Oke, setelah kami bikin video khusus AI Samsung Galaxy S25 series, terus kami juga ada review S25 Ultra, dan juga comparison antara S24 dan S25 Ultra. Kali ini, giliran kami mereview S25 base model dan S25 Plus. Setelah saya pakai beberapa bulan, saya coba sharing pendapat saya mengenai kedua HP ini. Untuk desainnya, sepertinya nggak ada yang perlu dibahas panjang lebar karena kurang lebih garis desainnya masih sama kayak S24 kemarin. Bodi belakangnya pakai kaca Gorilla Glass Victus 2 ya, yang finishingnya doff, halus, dan gak gampang kotor. Paling sekarang frame kameranya beda aja. Di setiap lensa kayak dilapisin frame lagi gitu, jadi agak mirip sama Z Fold 6. Kalau menurut saya sih masih lebih mewah frame yang di S24 series dulu ya. Dan karena desain S25 Ultra diubah, jadinya S25 dan S25 Plus ini desainnya makin mirip sama Ultra. Walau ya, pas pegang sendiri sih masih tetap kerasa lebih premium Ultra. Ukuran bodi S25 dan S25 Plus ini juga masih mirip sama seri sebelumnya. Paling sekarang keduanya lebih tipis 0,4 mm aja, sama lebih ringan sekitar 6 gram. Frame sampingnya masih pakai armor aluminium tuh, sama kayak S24, dan digenggam juga nggak kerasa tajam kayak S23 dulu ya. Paling saya bahas warnanya aja nih. Saya dari S23 base model itu punya kebiasaan beli warna eksklusif online-nya. S23 itu waktu itu beli warna lime ya, eksklusif online. S24 saya beli warna Sandstone Orange yang cakep banget menurut saya. Dan kali ini saya beli warna Coral Red. Coral Red ini emang warnanya gonjreng banget sih, kayak warna stabilo gitu ya. Mungkin bukan buat semua orang, saya juga waktu itu galau mau beli warna ini atau navy. Dan setelah saya pegang sendiri, kayaknya saya lebih suka warna navy deh. Cakep banget warna navy-nya. Nah, kalau yang S25 Plus itu saya pakai yang warna icy blue. Ini juga sebetulnya cakep ya, tapi saya masih kepikiran sama warna navy-nya sih. Terus buat yang suka tampilan lebih fresh gitu ada pilihan warna mint sebetulnya ya. Kalau mau yang kasih kesan mewah, cocok sama warna pink gold-nya sih. Ke bagian depan masih mirip juga sama S24 series, bukan hal yang buruk karena desainnya pakai punch hole di tengah yang lubangnya itu kecil dan proporsional. Terus bezelnya juga simetris dan termasuk tipis banget. Mungkin ini yang paling tipis di kelasnya ya. Paling dia sedikit kalah tipis aja sama S25 Ultra dan iPhone 16 Pro Max. Untuk panel layar pakai Dynamic LTPO AMOLED 2X yang masih sama kayak seri sebelumnya juga dan nggak masalah juga karena panelnya bagus banget. Walau mungkin secara spek di atas kertas nggak se-fancy yang lain kayak belum 10-bit tapi layarnya bagus dan vivid ya. Dan kita bisa atur lagi tingkat vividness-nya, warnanya udah kaya lah. Apalagi brightness-nya. Memang secara angka mungkin HP lain ada yang lebih tinggi gitu, tapi kalau dia durilnya, layar S25 series ini masih cerah banget. Apalagi ada Vision Booster yang berguna pas di kondisi terik. Support HDR10 Plus juga, ini saingan Dolby Vision dari Samsung. Yang terpenting itu pas display video HDR, layar itu masih sama cerahnya, nggak jadi lebih redup. Apalagi di kondisi terik, tone mapping dari Vision Boosternya bantu bikin layar masih kelihatan jelas dan vivid. Di mana di kondisi terik itu warna layar biasa akan kena wash out tuh sama sinar matahari. Jadi emang sengaja dibikin vivid lagi ya. Paling di S25 base model resolusinya di Full HD Plus aja. Kalau S25 Plus itu di QHD Plus sama kayak S25 Ultra. Tapi sayang sih S25 Plus ini belum dikasih anti-reflektif juga kayak di Ultra ya. Dan kedua HP ini pakai kaca Gorilla Glass Victus 2, terus LTPO-nya udah 120Hz juga. Kebagian hardware, S25 series kali ini seragam, semuanya pakai Snapdragon 8 Elite for Galaxy. Kalau S24 series dulu kan dibedain tuh, yang Ultra doang yang pakai Snapdragon, sisanya pakai Exynos. Dan Snapdragon 8 Elite ini chipset paling mantep buat Android lah sekarang. Udah beda level lagi dia. Kenapanya udah saya jelaskan di review S25 Ultra kemarin ya. Intinya mereka custom ulang dan pakai CPU Orion yang dipakai di Snapdragon X buat laptop. Dan Orionnya itu generasi kedua ya. Kalau Snapdragon X kemarin kan masih generasi pertama. Kalau lihat comparison benchmark antara 8 Elite ini sama Apple A18 Pro di luar sana, selain single core-nya kelihatannya lebih kenceng 8 Elite ini ya. Oh ya, sekarang RAM yang base model juga udah di-upgrade dari 8GB sekarang jadi seragam 12GB semua. Ya ini dipakai buat ngapain aja udah mantep dan smooth lah, performanya enak banget. Jadi mungkin kalian yang kemarin skip S24 dan S24 Plus kemarin, hoki nih kalau beli sekarang dapet chipset semantep ini. S25 base model itu dikasih Snapdragon 8 Elite sih, ini saya anggap rezeki ya. Buat main game mah udah nggak perlu ditanya lah. Paling kalau ada game yang limit frame rate ke 60 fps doang, itu karena developernya aja sih, harus tunggu optimalisasi dari mereka. Untuk suhu, kalau mainnya game berat terus pilih grafisnya rata kanan, jelas bakal panas ya. Soalnya kan dia powerful banget tuh. Tapi buat kalian yang pengen pakai lebih intensif untuk gaming sih, lebih enak ambil yang plus atau ultra sih. Dia bakal relatif lebih adem, sekitar 2-2,5 derajat karena bodinya lebih besar ya. Lumayan loh itu. Oke, performa itu juga bukan soal chipset ya, tapi ada peran seberapa optimal UI yang dipakai juga. One UI 7 terbaru dari Samsung ini mantep banget, udah kelihatan tambah mulus, apalagi animasinya makin smooth juga sekarang ya. Layarnya udah 120Hz pula, nggak kayak iPhone di harga segini masih 60Hz tuh.
Tampilannya makin fresh juga, widget-widgetnya juga makin cakep, terus ada fitur navbar juga. Update-nya juga panjang banget ya, 7 tahun termasuk security update-nya. Belum lagi ada Knox Vault juga. Dan yang sangat penting, ini adalah HP pertama dan sepertinya saat ini masih satu-satunya yang sudah ditanamkan post-quantum cryptography. Ini tuh penting banget ya, karena kita tahu produk quantum computer udah mulai pada di-announce tuh. Mungkin dalam beberapa tahun lagi bakal mulai muncul walau bukan untuk komersil dulu misalnya ya. Yang ditakutkan sekarang kan karena quantum computer sangat powerful, dia bisa dengan gampang ngebobol sistem enkripsi yang ada sekarang. Nah, PQC ini intinya adalah algoritma baru yang lebih susah dipecahkan oleh quantum computer. Jadi segitunya Samsung memperhatikan keamanan kita ya. Sebetulnya yang spesial dari S25 series itu adalah fitur Galaxy AI-nya. Tapi sebetulnya saya udah pernah bahas khusus mengenai Galaxy AI di S25 series. Mungkin biar lebih lengkap kalian harus nonton video itu dan video review S25 Ultra dulu ya. Kalau bisa saya rangkum di sini sih, tentu ada update fitur. Banyak fitur yang dikasih multimodal AI agent. Kayak sketch to image diupdate jadi mengerti format teks bukan gambar doang. Ini bisa bantu generate image yang lebih akurat sesuai dengan kemauan kita. Ya intinya AI-nya sekarang lebih pintar lah. Buat yang kurang ikutin AI, sebetulnya sekarang ini lagi pada berlomba-lomba untuk ngedevelop AI agent. Ini AI yang lebih pintar, punya logic seperti manusia yang bisa mikir dan ambil keputusan sendiri. Nah, lewat AI agent ini, kita lagi mau masuk ke era AI baru yang namanya agentic era. Kalau berhasil nih, ini bakal berevolusi dari AI jadi AGI atau Artificial General Intelligence. Jadi kalau pakai AI biasa kan, paling dia bisa nge-summarize artikel atau apapun lah ya. Nah, bayangkan nanti AI agent itu kita kasih task, dia bisa keliling riset sendiri, punya logika sendiri, bisa menemukan korelasi antar data, terus dia bisa belajar sendiri tuh. Jadi bukan cuma mengandalkan input data dari LLM aja. Dan dia bisa memecahkan masalah sendiri tanpa intervensi lagi dari manusia ya. Nah kalau saya lihat dari gerak-geriknya, kelihatannya Samsung udah menanamkan bibit agentic AI-nya ke S25 series ini. Termasuk dari fitur personal data engine-nya. Dan mereka katanya menanam AI-nya sampai dalam banget ke sistem level UI-nya. Mungkin ini juga yang bikin One UI 7 ini delay cukup lama ya. Walau untuk sekarang, menurut saya fitur baru AI-nya, yaitu Now Brief ini masih kerasa underwhelming. Kalau saya lihat sih dari analisa pribadi sok tahu saya aja ya, Now Brief itu adalah fitur Samsung untuk masuk ke agentic era ini. Ya walau saat ini kerasa gitu-gitu aja ya, yang saya bilang tadi underwhelming, cuman kasih brief simple doang, tapi kalau dipikir-pikir lagi, dia itu bertindak sendiri loh, proaktif tanpa disuruh-suruh. Dan wajar juga fiturnya masih basic karena kita masih sangat early di era ini, dan mungkin memang saat ini belum secanggih itu teknologinya ya. Nah terus kan One UI 8 kabarnya bakal datang nih sebentar lagi, dia cepet banget ya, semoga ada update fitur AI-nya lagi sih. Di video review S25 Ultra kemarin ada yang komen, saat ini AI-nya belum benar-benar kepake katanya. Kalau ngomongin ke arah agentic AI mungkin iya, karena ini masih super early, tapi sebetulnya fitur Galaxy AI di S-Series ini masih selangkah di depan dibandingkan yang lain. Dan yang saya suka, fitur-fiturnya itu bisa mengakomodir banyak bidang, kayak buat kerja kantoran atau bisnis bisa terbantu, terutama dari fitur writing assist-nya, yang termasuk banyak fiturnya, belum lagi bisa nge-summarize voice recorder, call translation, dan lain-lain. Buat konten kreator yang suka ngevlog di luar ruangan gimana? Bisa terbantu juga dengan fitur audio separation yang beneran kepake, beneran bisa kasih solusi ya. Buat yang suka nge-sketch nih, tiba-tiba di luar dapat inspirasi gitu. Gambar-gambar ngasal di notes bisa terbantu juga lewat sketch to image. Buat melakukan riset nih, mau nulis paper segala macam udah pasti terbantu ya. Apalagi Samsung di sini kelihatannya terbuka sama AI model lain, nggak anti. Open buat diintegrasikan sama HP ini. Sekarang aja nih, tombol powernya bisa buat akses AI assistant selain Bixby ya. Bisa Gemini, ChatGPT, Perplexity. So far saya puas sih sama fitur-fitur AI-nya Samsung. Untuk saat ini kelihatannya belum ada lawan ya untuk saat ini. Tapi ada beberapa masukan dari saya sih. Sketch to image mungkin bisa kayak di Pixel ya, bisa pakai teks juga. Nanggung udah ada multimodal capability soalnya. Jadi bisa diaplikasikan ke sini. Terus kayaknya enak deh kalau ada satu wadah untuk melakukan berbagai hal. Mau tanya-tanya bisa, attach gambar terus suruh ngedit langsung bisa. Saya rasa Bixby mungkin bisa dibikin kayak gitu kali ya. Untuk baterai kapasitasnya belum berubah dari S24 series, tapi S25 series ini kerasa sedikit lebih efisien dan lebih awet dibandingkan S24 sih. Untuk charging juga sama ya, S25 base model support 25 watt, kalau S25 Plus itu 45 watt. S25 dan S25 Plus pakai setup kamera yang sama persis, dan sebetulnya masih sama juga dengan yang dipakai di seri sebelumnya. Kamera belakangnya pakai setup triple kamera, ada kamera ultrawide 12 megapiksel, ada kamera utama 50 megapiksel, dan kamera tele 10 megapiksel. Untuk hasil kameranya sih bagus-bagus aja, tapi memang kurang lebih masih mirip dengan S24 series, karena sensornya juga mirip. Paling di tone warna dan processing kontrasnya itu agak beda ya.
Kelihatan juga pas foto orang ya, kalian bisa lihat antara S24 dan S25 agak beda processingnya. Tapi memang sekarang ada fitur AI filter dan saya suka banget karena ada pilihan banyak filter dan pengaturannya itu loh fleksibel banget. Jadi masih bisa atur kontras, saturasi, dan lain-lain lagi. Bisa atur sampai kita puas lah. Yang saya suka juga tuh dia bisa niru tone foto dari foto lain, termasuk foto-foto yang kita lihat di internet ya. Dan bisa kita apply di galeri setelah foto diambil juga. Ya, kamera utamanya sebetulnya udah bagus buat kelas flagship lah, udah detail dan tajam. Mulai dari S24 kemarin, masalah warna juga udah lebih netral ya sekarang ya. Masih tetap vivid, cuman nggak segonjreng yang dulu kayak S23 ya. Udah lebih kalem lah dari S23. Dan masalah warna kan ada AI filter yang udah saya jelasin tadi, jadi bisa bikin warna yang sesuai dengan selera kita juga. Pas kondisi low light sebetulnya juga bagus. Memang masih suka ada noise ya, cuman itu kalau matiin night mode. Kalau nyalain night mode mah bersih dari noise dan lebih detail juga. Saya sebetulnya udah puas sama sensor 50 megapiksel ini. Nggak perlu ganti ke 200 megapiksel juga ya. Karena di sini ada kamera optical tele. Kalau di S25 Edge yang baru keluar itu kan telenya itu dipangkas buat hemat space. Cuman bisa tergantikan dengan sensor 200 megapiksel. Jadi ada fitur in-sensor zoom yang harusnya juga bagus ya. Nah, di sini tuh ada kamera tele, jadi foto zoomnya masih bagus. Foto 3-6 kali zoom masih lumayan bagus lah. Di 8-10 kali zoom juga masih not bad. Dan kalau saya perhatikan, walau sensornya sama, cuman dari sisi software ada improvement. Jadi hasilnya bisa sedikit lebih tajam. Ini nanti detailnya saya bahas di video S24 versus S25 ya. Hasil kamera tele ini kalau untuk S25 base model, saya sih udah happy-happy aja. Paling yang S25 Plus nih ya, kan harganya udah di atas 17 juta tuh. Saya sih pengennya dia dikasih tele yang lebih bagus dari ini. Apalagi kita tinggal di Indonesia yang beberapa pesaingnya udah pada ngeri-ngeri kamera telenya. Bahkan di produk-produk yang untuk ngelawan S25 base model itu telenya ngeri-ngeri ya. Ya buat yang plus sih saya kurang puasnya di situ aja. Ada mode portrait juga, walaupun nggak ada fitur macam-macam, tapi hasilnya juga udah bagus sebetulnya. Yang saya suka nih, pilihan zoom di portraitnya sekarang udah bisa hingga 5 kali. Kalau kemarin kan cuma sampai 3 kali zoom. Terus zoomnya juga udah lebih variable atau fleksibel lah ya. Dari 1-5 kali zoomnya itu masih bisa diatur bebas di tengah-tengahnya gitu. Bukan fix lagi kayak dulu. Kamera ultrawide-nya sebetulnya masih bagus-bagus aja sih. Udah lumayan detail dan tajam. Dynamic range pas foto backlight juga lebar. Paling memang pas low light, kalau nggak pakai night mode, detail kelihatan agak soft dan agak noisy. Tapi kalau pakai night mode jadinya bagus kok. Detail jadi lebih baik dan noise-nya lebih bersih. Dan kalau foto kondisi gini kan otomatis pakai night mode ya. Saya kalau mati night mode cuman buat review aja, buat pengen lihat aja gitu. Untuk kamera selfie-nya masih pakai sensor 12 megapiksel, sensor yang sama dan hasilnya juga masih mirip-mirip sama S24 kemarin. Untuk perekaman videonya pilihan resolusinya masih sama ya. Ultrawide dan telenya itu bisa hingga 4K atau UHD 60 fps. Kalau kamera utamanya bisa hingga 8K 30 fps. Untuk hasilnya sebetulnya beda karakter aja dibandingkan S24 kemarin. Di sini itu kontrasnya nggak setinggi S24, agak lebih flat. Terus skin tone di video malah agak lebih merah ya, beda sama di foto tadi. Ini kalau saya perhatikan ada andil dari chipset yang dipakai juga deh. Ini jadi balik mirip S23 yang pakai Snapdragon juga. Walau seingat saya ini warnanya lebih natural ya, tapi kontras dan skin tone merahnya itu mirip. Dynamic range pas rekam backlight juga lebar. Terus performa low light kamera utamanya bagus. Saya sih udah puas ya, karena masih terlihat tajam. Paling noise bisa lah dibersihin dikit lagi. Tapi udah terbilang minim. Untuk kamera ultrawide sih, kalau kondisi terang masih saya bilang bagus ya. Kelihatan lumayan tajam. Kalau masuk ke low light, ya memang jadi agak soft dan noisy. S25 dan S25 Plus kan hasilnya sama persis ya. Sebetulnya kalau untuk S25 biasa, ya buat saya udah oke lah. Paling untuk ukuran S25 Plus nih, saya kurang puas di harga segini pengen lebih dari ini aja. Untuk kamera tele sih, perekaman 3 kali zoomnya juga udah bagus ya, terutama pas terang. Kalau udah masuk ke low light, masih not bad buat S25 base model. Kalau buat ukuran yang plus sih, ya saya pengen lebih dari ini. Tentunya bisa ambil video portrait juga, bisa pilih antara 1-3 kali zoom, dan itu fleksibel juga, bukan fix ya. Tapi sebetulnya saya agak bingung deh, kenapa di 3 kali zoom itu dia pakai digital ya, pakai kamera utamanya, bukan pakai kamera telenya. Ini saya perhatikan dari S24 begitu, padahal seingat saya di S23 tuh dia pakai kamera tele loh. Kamera selfie-nya bisa rekam hingga resolusi 4K 60 fps dan bisa rekam video portrait juga. Oh ya, kedua HP ini juga dapat beberapa fitur baru di kameranya, jadi nggak cuma S25 Ultra doang, nggak dibedain sama Samsung. Kayak sekarang ada slider zoom-nya, jadi pergerakan zoom-nya bisa kita atur, bisa lebih konsisten atau bisa bebas sesuai kemauan kita lah.
Terus bisa rekam log video untuk keperluan yang lebih profesional. Jadi dia bisa rekam warna yang flat, jadi bakal lebih gampang tuh buat dia otak-atik lagi warnanya di post production. Terus bisa ambil video HDR juga dan bisa diakses langsung, nggak perlu ke halaman setting dulu. Format HDR ini kelihatannya buat gantiin format HDR10 Plus yang dulu-dulu ya. Mungkin yang ini lebih compatible dengan banyak device kali. Tapi kemarin ini ada yang komen, saya juga baru tahu nih, ternyata pakai Goodlock dan install kamera asisten bisa munculin settingan HDR10 Plus juga. Jadi kita tinggal pilih tuh, ada 2 format. Oh ya kan ada mode expert RAW. Di sini ada virtual aperture ya. Jadi bisa ngatur aperture kayak di kamera profesional. Walau tentu ini digital atau software bukan dari hardware lensanya. Terus di mode expert RAW ini bisa ambil foto resolusi 24 megapiksel juga, nggak cuma 12 sama 50 ya. Saya rasa kedua fitur ini perlu deh dipindahin ke mode foto biasa. Ini berguna sih, jangan di expert RAW doang gitu. Oke, overall gimana? Saya sih antara puas dan agak sedikit kurang puas sama kedua HP ini. Kalau kita bicara S25 base model, saya puas banget sih. Apalagi buat kalian yang cari HP compact tapi powerful. Ini mantep banget. Dikasih Snapdragon 8 Elite itu termasuk rezeki menurut saya ya. Desain simple tapi tetap cakep dan premium. Layarnya juara, UI juga tambah mantep. Galaxy AI belum ada lawan. Update panjang pula ya. Dan aman dan future proof pula ya. Sebetulnya basically yang S25 Plus juga sama ya, tapi kan harganya udah tembus 17 juta tuh. Jadi kami expect lebih sih, pengen kamera yang lebih exciting aja. Sensor tele 10 megapikselnya bolehlah di-upgrade. Ini yang bikin kami agak kurang puas sih. Sebetulnya dari video S24 Plus kemarin kami udah bilang, memang butuh satu varian lagi yang di bawah Ultra, tapi kamera tele yang lebih bagus dari Plus ya. Tapi Samsung malah keluarinnya yang S25 Edge tuh, yang nonjolin body tipis aja kelihatannya. Tapi belum benar-benar ada teknologi yang cutting edge di situ. Kayak kapasitas baterainya malah dikorbanin jadi kecil. Kelihatannya dia belum pakai teknologi baterai baru yang bisa kasih kapasitas besar dengan space yang lebih hemat ya. Yang S25 Edge ini memang kelihatannya produk reaktif buat ngelawan iPhone 17R nanti ya, rumornya ya. Jadi jelas sebetulnya Samsung pengen disandingkannya ya sama Apple aja. Dan S25 Plus kalau disandingkan sama iPhone 16 Plus misalnya, ya jelas value-nya lebih baik lah, lebih bagus S25 Plus ini. Cuman saya sih kan tinggal di Indonesia, udah teracuni juga sama HP-HP China kayak Vivo misalnya ya, Vivo X200 Pro gitu. Yang kamera telenya itu juara banget di harga yang sama. Ya kami paham sih, Samsung mendesain S25 dan S25 Plus ini bukan sebagai HP entusias atau hobi tertentu. Maksudnya HP ini bukan dibuat dengan mindset untuk memuaskan hasrat pencipta fotografi aja misalnya. Tapi lebih buat pendamping dari keseharian hidup kita, lebih general, lebih all-rounder gitu. Dan kelihatan juga arahnya Samsung sih. Mereka di sini baru mau mulai mendefinisikan ulang apa fungsi smartphone di era agentic AI ke depannya.